Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bandar Lampung serta segenap Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Yang kita hormati, kita muliakan orang tua siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bandar Lampung serta adik-adik sekalian siswa baru di SMP Negeri 1 Bandar Lampung ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga bertemu dalam acara MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Bandar Lampung, secara virtual, secara online, tidak bisa bertemu secara tatap muka langsung karena memang kondisinya belum memungkinkan. Wabah pandemi COVID-19 ini yang masih harus terus kita waspadai. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi arti pertemuan kita. Apa kabar adik-adik sekalian yang ada di rumah masing-masing? Saya mengucapkan selamat karena adik-adik sekalian sekarang resmi menjadi siswa baru di SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang sama-sama kita cintai ini. Adik-adik sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Suhada ST. Saya lahir di Bandar Lampung 4 Mei tahun 81. Sekarang usianya sudah 39 tahun. Kemudian pendidikan, saya lulus dari SDN Negeri 1 Tanjung Agung tahun 93. Kemudian saya melanjutkan sekolah di SMP yang sama juga dengan adik-adik sekalian. Jadi kita sama-sama satu alma mater. Saya melanjutkan pendidikan di SMP 1 Bandar Lampung, itu lulus tahun 96. Jadi silakan adik-adik sekalian boleh manggil saya Kak Suhada karena saya kebetulan sudah sekolah duluan di sini tahun 96. Tentu adik-adik barangkali mungkin belum lahir ya tahun 96. Adik-adik sekalian, kemudian saya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung, salah satu SMA favorit di provinsi kita. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Lampung. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh para orang tua, pada kesempatan ini mudah-mudahan dalam kondisi segar menyaksikan ini, kakak akan sharing terkait dengan bagaimana sih kita semua ini sebagai seorang pelajar itu bukan hanya kita pintar dalam pelajaran, karena sudah banyak orang yang menguasai banyak materi pelajaran, atau kita bisa bilang punya kecerdasan, otaknya itu sangat bagus. Tetapi adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kakak akan sharing bagaimana kita tidak hanya cukup hanya pintar secara otak saja, tapi sementara moralnya masih sangat dipertanyakan. Adik sekalian, pada kesempatan sesi ini nanti akan kakak sharing ya, karena kakak mungkin karena usianya juga sudah lebih berpengalaman di adik-adik sekalian melihat situasi sekarang, bagaimana potret akhlak generasi remaja, anak-anak muda itu masih sangat memprihatinkan. Kita bisa bayangkan betapa banyak anak-anak muda itu yang kemudian terpengaruh oleh budaya-budaya luar sehingga mereka terkikis nilai-nilai moralnya. Sangat disayangkan ketika ada seseorang yang dia punya kecerdasan yang sangat bagus tapi sementara akhlaknya, moralnya terhadap orang tua sangat buruk, terhadap gurunya tidak sopan, terhadap kawan-kawannya juga demikian. Nah, dari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita coba perhatikan ya, bagaimana akhlak atau moral remaja di saat ini dengan gempuran teknologi tentunya yang sangat banyak sudah kita kuasai dan kita pegang. Coba di antara adik sekalian di sini, siapa yang tidak kenal dengan yang namanya Android, handphone pintar, yang dengan satu benda kecil itu kita bisa mengetahui apapun yang kita ketahui. Siapa yang tidak kenal dengan YouTube? Dengan aplikasi itu kita bisa nonton film, tayangan apa saja yang kita mau. Siapa yang tidak kenal dengan Facebook? Siapa yang tidak kenal dengan Instagram? Siapa yang tidak kenal dengan Twitter dan berbagai aplikasi sosial media yang lain? Nah, adik sekalian yang kakak cintai dan kakak banggakan, tapi kita lihat, coba kebanyakan dari anak-anak muda yang kemudian arus teknologi yang sangat canggih itu, kemudian mereka bisa mengakses apapun yang bisa diakses, bisa mencontoh apa yang dilihat, didengar dan seterusnya. Tidak sedikit ini yang kemudian membuat anak-anak remaja itu ya terpengaruh moralnya, terpengaruh akhlaknya. Nah, ada sekalian yang cintai, apa saja sih moral yang harus kita miliki dan kepada siapa saja kita harus punya moral yang bagus itu? Yang pertama, kita harus punya akhlak yang bagus, moral yang bagus terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita. Kenapa kita harus punya moral dan akhlak kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa? Adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua adalah makhluk beragama. Kita semua adalah makhluk Tuhan yang kita semua percaya dan yakin bahwa Tuhan menciptakan segalanya. Maka bentuk moral dan akhlak kita adalah kita menjalankan ibadah sebaik mungkin sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kita atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita lihat misalkan bagi adik-adik yang muslim mungkin pernah melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjidnya. Ada yang pernah usil dengan kawan-kawannya ketika sholat tarawih, menarik kakinya, menarik sarungnya dan seterusnya? Mungkin ada yang pernah. Yang belum pernah, alhamdulillah. Nah, kegiatan seperti itu menggambarkan akhlak yang kurang bagus. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah, Tuhan yang menciptakan kita, sementara kita tidak khusyuk, kita bercanda, kita ganggu kawan kita yang sedang sholat berjamaah dan seterusnya. Itu bentuk kita kurang memiliki akhlak kepada Allah yang menciptakan kita. Lalu bagaimana supaya kita punya akhlak yang bagus? Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan pengabdian, penghambaan kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan kita. Karena kita perlu bersyukur, kita alhamdulillah sampai usia sekarang masih diberikan kesehatan, kesempatan hidup. Alhamdulillah kita diterima masuk ke SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Kalau Allah berkehendak kita menjadi siswa yang berprestasi, Allah mudahkan jalannya. Tapi ketika Allah tidak berkehendak, akan sulit kita menerima pelajaran dari guru-guru kita. Maka adik-adik sekalian, bentuk kita memiliki moral, akhlak yang bagus kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita, selain kita bersyukur, kita wujudkan dengan beribadah yang baik. Siapa di sini masih sholatnya belum tidak 5 waktu? Maka mulai sekarang resmi masuk SMP 1 Bandar Lampung, kita rajin sholat. Saya teringat dulu ketika sekolah di sini dulu masih pakai celana pendek. Sementara saya sebagai seorang muslim harus sholat. Jadi dalam tas saya itu selain buku ada sarung dan kopiah untuk ke musola ketika waktu sholat, karena ketika itu saya terus ditanamkan oleh orang tua dan guru ngaji agar jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, adik sekalian yang masih setia menyaksikan tayangan ini,
Kita harus memiliki akhlak dan moral yang bagus kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita lah yang paling berjasa terhadap hidup kita. Siapa yang memberikan makan? Orang tua kita. Siapa yang mengandung kita selama 9 bulan? Ibu kita. Siapa yang melahirkan dengan keluar darah yang sangat banyak, yang taruhannya nyawa? Ibu kita. Siapa yang bekerja mencari nafkah untuk memberi makan? Ibu dan kita semuanya. Ayah kita. Siapa yang menyekolahkan kita, membayar kita? Orang tua kita. Sampai sekarang tak terasa orang tua kita melihat anak-anaknya sudah kelas 7 SMP. Maka perhatikan baik-baik. Coba lihat sekeliling kita. Ada di sini yang pernah melawan orang tuanya? Ada yang pernah bersuara keras dengan orang tuanya? Ada yang pernah disuruh nggak mau sama orang tuanya? Barangkali mungkin ada. Yang belum pernah, terima kasih. Anda telah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ada anak di luar sana, na'udzubillah min dzalik, moralnya sangat buruk terhadap orang tua. Mereka melawan perintah orang tua. Disuruh, nak, ke warung, males bu. Megang HP dulu di kamar, nggak pernah keluar dari kamar. Lihat, padahal coba diingat baik-baik. Apa kata Allah? Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah berikan kamu pendengar, wal absara penglihatan, wal afidah hati, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ya, perhatikan, Allah keluarkan kita dari perut ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan. Kita dilahirkan, kita diurusi, bahkan mungkin sampai sekarang orang tua kita masih buat sarapan buat kita, mencuci baju, piring di rumah kita. Maka adik-adikku sekalian, perhatikan baik-baik akhlak moral kita kepada orang tua kita. Apa bentuk akhlaknya, Kak? Bicara yang sopan kepada orang tua kita. Kita berpamitan setiap mau keluar rumah. Beritahu orang tua kita, kasih kabar. Karena betapa banyak orang tua yang begitu khawatir pada jam pulang sekolah, anaknya belum sampai ke rumah, tidak bisa dihubungi karena bermain ke rumah kawannya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Bisa ada dibayangkan betapa pusingnya orang tua kita saat itu. Khawatir. Kenapa khawatir? Karena mereka sayang dengan kita. Mereka yang ngurus kita dari kecil, tiba-tiba begitu kita beranjak remaja, kita sudah mulai bisa melawan. Kita merasa nggak perlu izin ke orang tua kita. Sudah besar ngapain izin-izin? Padahal orang tua kita, sebesar apapun kita, pasti sangat khawatir dengan kita. Adik-adik sekalian, jangan sampai kemudian dalam bercandaan dengan kawan-kawannya juga, ini dulu nih ya, sering ketika kakak masih kecil itu candaannya nyebut nama bapaknya. Suparman, Bagio. Jangan, karena itu sungguh tidak baik. Janganlah mengata-ngatai ayahnya orang tua, ayahmu, karena kalau jika kamu tidak mau ayahmu juga diejek-ejek oleh kawannya. Itu bentuk akhlak. Maka adik sekalian, ini sudah kelas 7 SMP, yang kemarin kelas 6 mungkin masih susah dibangunin sama orang tuanya, masih susah disuruh, ayo kita perbaiki. Sudah mulai kelas 7 ini, tunjukin akhlak yang bagus sama orang tuanya, sama ibunya yang sudah mengandung dan melahirkan, pamitan kalau mau pergi dan seterusnya ya. Supaya apa? Supaya orang tua kita itu ridho dengan kita dan kita akan menjadi anak yang sukses. Bayangin, tolong dibayangkan, orang tua kita tidak pernah berhenti untuk mendoakan kita. Orang tua kita akan terus membacakan doa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kesuksesan kita. Tapi coba deh itu, sudah berapa kali kita mendoakan orang tua kita? Ayo sekarang tingkatin akhlak kita. Jangan sekali-kali melawan ke orang tua kita. Ingat jasa-jasa
Siapa yang paling berjasa? Adik-adik sekalian, kalau adik-adik sekolah di sini yang benar ingin mencapai cita-cita, orang yang pertama kali harus mendapatkan balas jasa dari kita adalah orang tua kita. Tanamkan cita-cita yang tinggi dan katakan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, ya Allah, saya ingin tercapai cita-citanya dan kelak saya akan bahagiakan kedua orang tua saya. Adik sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, pada siapa kita harus punya akhlak dan moral yang bagus? Tentu karena ada di sekalian sudah sekolah sekarang di SMP Negeri 1 Bandar Lampung, akhlak harus kita tunjukkan kepada Bapak Ibu guru kita. Bapak Ibu guru kita adalah pengganti orang tua kita. Tanpa Bapak dan Ibu guru, kita tidak mendapatkan ilmu dan pelajaran. Nanti tolong perhatikan, jangan sekali-kali kita juga berkata kasar dengan Bapak Ibu guru kita. Guru kita masuk mengajar, kita asik ribut. Atau ada yang ciri khas seorang guru, misalkan dia mengajar, kemudian kita ngitungin kata-katanya, dia ngomong E-nya berapa kali dan seterusnya. Tolong jangan. Kenapa? Karena keikhlasan guru dalam mengajar, ketika melihat akhlak kita yang bagus pada seorang guru, itu bisa jadi langkah kita mendapat kesuksesan. Ilmu kan oleh Bapak Ibu guru, karena kita juga berakhlak baik dengan mereka, keikhlasan mereka meningkat, daya serap pelajaran kita semakin tinggi, dan itu yang mengantarkan kita kepada cita-cita yang sukses. Nauzubillah min dzalik. Adik-adik sekalian, kata pernah baca berita bagaimana ada seorang murid yang akhlaknya sangat buruk pada guru. Bahkan ada di sebuah daerah yang gurunya ditantang berkelahi, merasa badannya sudah besar. Bahkan ya Allah, pada saat itu ada gurunya yang sampai meninggal dunia karena terbunuh oleh muridnya sendiri. Ada di zaman ini. Betapa bobroknya moral murid ini. Dia tidak paham bahwa ridhonya Bapak Ibu guru mengajar ilmu itu akan membawa dia kepada kesuksesan. Jadi sama-sama kita jaga akhlak kita. Jangan berbohong dengan Bapak Ibu guru. Kerjakan tugas-tugas PR dengan baik. Berikutnya adik sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah punya akhlak dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah punya akhlak sama orang tua kita di rumah. Di sekolah kita punya akhlak yang bagus juga dengan Bapak Ibu guru kita yang mereka mengajarkan banyak ilmu pengetahuan kepada kita. Yang nanti kelak harus ada juga dalam benak kita bahwa nanti ketika saya sukses, ini pasti buah pengajaran dari Bapak Ibu guru ketika itu. Mungkin akan ditemui Bapak Ibu guru yang dalam tanda kutip galak. Adik-adik akan ingat bahwa Bapak Ibu guru bisa jadi galak dalam mengajar, itu juga demi kesuksesan kita semua. Berikutnya adik sekalian, karena di sekolah ketemu dengan berbagai macam kawan dengan latar belakang yang berbeda mungkin, di situ juga kita perlu tunjukkan akhlak dan moral yang baik. Sebut panggil kawannya dengan panggilan-panggilan yang baik. Tidak saling mengejek, saling membantu memudahkan mereka dalam urusan-urusannya. Jadi sekalian, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat keburukan. Kita memang berteman, teman kita banyak. Kita saling tolong-menolong dengan mereka, tapi ingat, kita tolong-menolong dalam hal kebaikan, bukan tolong-menolong dalam hal keburukan. Kalau ada teman ngajakin, tolongin gua dong, gua mau bolos sekolah nih, titip absen ya, kira-kira dibantu nggak? Kalau itu adalah perbuatan buruk, membantu kawan dalam ketidakjujuran, maka jangan dilakukan, karena itu akhlak yang tidak bagus. Atau ada orang ngajak, yuk bolos yuk, bosan sekolah terus, kita main ke mall, kita main ke pasar, kemudian kita ngikut. Jangan, karena itu akhlak yang tidak baik. Justru
Kita sebagai kawan yang baik kita nasihatin, jangan bolos, karena itu nggak bagus. Coba lu bayangin, bapak ibu kita udah capek-capek nyekolahin kita, enak-enak aja kita mau bolos, kan kasihan sama mereka. Kita yang nasihatin agar kawan kita tidak bolos, agar kawan kita tetap juga punya akhlak yang bagus dengan kita. Nah, dari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa akhlak ini harus muncul dalam diri kita. Bukan hanya kepada Allah, kepada orang tua, kepada bapak ibu guru, kepada teman-teman, kepada semua orang yang ada di lingkungan sekolah, kepada orang yang ada di lingkungan rumah kita. Bahkan tentu dalam ajaran Islam juga diajarkan bagaimana kita punya akhlak terhadap hewan sekalipun, terhadap tumbuh-tumbuhan sekalipun. Kita punya akhlak yang bagus. Salah satu kisah bagaimana Rasulullah SAW tidak mengejek makanan yang walaupun itu gak enak. Kita sering mungkin makan sesuatu yang gak enak banget sih. Lu masih makanan gak enak banget, kemudian kita buang makanannya. Itu bagian dari akhlak. Bahkan Rasulullah mengajarkan sampai sedetil itu kita tidak menghina makanan yang tidak enak. Ya kalau nggak suka ya udah taruh aja. Tidak pula dihina makanan itu atau hewan dan seterusnya. Adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam perjumpaan kita ini saya ingin menceritakan sebuah kisah. Mau dengar kisah? Bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini bisa kita contoh oleh semua kita karena akhlak ini sangat mulia. Jadi dalam suatu kisah diceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah meninggal dunia, salah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq yang juga sekaligus adalah mertua Rasulullah, karena anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah, itu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Sepeninggalnya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq datang menemui putrinya, "Wahai Aisyah, aku sudah melakukan apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Apakah ada lagi perbuatan Rasulullah di masa hidupnya yang belum aku kerjakan?" Kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, "Wahai ayahku, Rasulullah setiap hari pergi ke pasar. Ia menemui seorang pengemis Yahudi yang matanya buta di pasar itu. Dan Rasulullah selalu menyuapi pengemis Yahudi buta itu dengan makanan yang dimiliki. Padahal ya Rasulullah, pengemis Yahudi buta itu selalu menghina dan mengejek Rasulullah SAW, tapi Rasul tidak pernah marah dan selalu datang ke pengemis itu dan selalu menyuapi makanan dengan penuh kasih sayang." Maka adik-adik sekalian, mendengar itu Abu Bakar bergegas ke pasar mencari pengemis Yahudi buta yang setiap hari disuapi makanan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibawa makanan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di sana kemudian didatangi dan disuapi makanan masuk ke dalam mulut si pengemis Yahudi. Tetapi apa respon pengemis Yahudi itu? Dia mengatakan, "Engkau bukanlah orang yang sering menyuapi aku makanan. Tanganmu kasar ketika menyuapi aku." Kemudian apa jawab Abu Bakar? "Wahai Tuhan, ketahuilah, engkau ingin tahu, aku memang bukan orang yang selama ini menyuapi engkau. Lalu kamu siapa? Kemana orang yang selama ini menyuapi aku? Tahukah engkau," kata Abu Bakar As-Siddiq, "orang yang selama ini menyuapimu adalah orang yang setiap hari engkau hina, setiap hari engkau ejek, setiap hari engkau katakan gila. Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Adik-adik sekalian, apa respon pengemis Yahudi buta itu? Orang yang dia ejek selama ini, dia hina selama ini, ternyata adalah orang yang setiap hari menyuapi makanan ke dalam mulut. Maka si pengemis ini seketika menangis, mengatakan, "Wahai Tuhan, sungguh aku kagum dengan akhlaknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Sejak saat itu kemudian si pengemis Yahudi bertobat
Adikku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu contoh nyata bagaimana Nabi kita kemudian mengajarkan akhlak. Dan ini adalah akhlak sesama manusia yang sangat baik. Kita terdiri dari latar belakang suku bangsa, kita terdiri dari berbagai macam agama, kita terdiri dari berbagai macam suku dan status, tapi itu semuanya tidak membuat kita membeda-bedakan perlakuan akhlak kita kepada siapapun. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita Rasulullah SAW tadi itu, ini sebetulnya ada video lengkapnya. Nah, silakan adik-adik saksikan bagaimana akhlak Rasulullah SAW itu sangat luar biasa, bahkan kepada orang Yahudi sebagai pengemis yang buta tersebut. Silakan menyaksikan adik-adik sekalian. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian mau cerita apa? Cerita tentang anak-anak Nabi, Bah. Tentang perang aja, Bah. Lebih seru. Iya, Bah. Cerita tentang perang aja. Hah? Kan tentang perang sudah. Yang lain dong. Hah? Abah, Engkus pinjam ya, biar Engkus yang pilih ceritanya. Boleh. Emangnya kamu tahu? Perasaan si Engkus nggak bisa baca deh. Jangan-jangan bacanya kebalik lagi. Hah? Siapa bilang Engkus nggak bisa baca? Itu fitnah. Cerita apa ya? Tuh kan, kebalik. Apa Encep bilang? Hah? Ayah, wai. Sudah sini, Abah yang pilihkan. Ya deh, Abah aja yang pilih. Nah, kalau begitu semua duduk yang manis ya. Kalian sudah siap? Siap, Bah. Siap, Bah. Baiklah. Pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin, kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, di tengah kedamaian itu, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Dasar manusia pada bodoh semua. Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Zaid, tidakkah kau dengar itu? Dengar apa? Anak yatim dengar. yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah. Siapa yang berani berkata seperti itu? Hah? Siapa dia? Memang engkau tidak tahu, wahai Zaid? Dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan Nabi. Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Siapa engkau, Tuan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah, duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh gila pengemis itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi.
Enak sekali makanan ini. Terima kasih, Tuan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Demikianlah sejak saat Andai itu Muhammad seperti ini, Rasulullah sering niscaya mendatangi aku si akan pengemis menjadi buta. pengikutnya. Si pengemis Yahudi buta itu tidak tahu bahwa yang selama itu mendatanginya adalah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menceritakan siapa beliau sebenarnya. Nabi tidak marah, kan dihina terus, Bah. Itulah salah satu keutamaan Nabi. Beliau sangat sabar meskipun dihina. Beliau tetap bersikap lemah lembut terhadap si pengemis itu. Hingga suatu ketika Rasulullah pun wafat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah. Silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Setelah mendengar penuturan anaknya Aisyah, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram. Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya.
Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah kau aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Demikianlah pengemis Yahudi buta itu menangis sejadi-jadinya di pundak Abu Bakar As-Siddiq. Dia menyesali segala apa yang dia lakukan, menghina dan mendustakan Nabi di hadapan sang Nabi sendiri. Dia memohon ampun kepada Allah, dan pada saat itu juga dia memeluk Islam. Subhanallah, Allah Maha Besar ya, Bah. Ya, begitulah. Oleh karena itu, cucu-cucuku sekalian, jangan mudah marah. Bersabarlah untuk selalu berbuat kebaikan dan bersikap lemah lembut, meski terhadap orang yang membenci kita. Tapi kan kalau dihina kita jadi kesal, Bah. Iya nggak, Kus? Iya. Ya, itulah ujiannya. Tetapi Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran seseorang. Emil juga sabar, Bah. Dari tadi Emil belum makan kue. Dimakanin Engkus terus tuh. Ayah. Baik, adik-adik sekalian, berikut nanti adik-adik bisa saksikan ada beberapa video terkait dengan akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada guru, dan akhlak kita kepada teman. Silakan itu juga bisa disaksikan, bisa disimak baik-baik dan diambil pelajarannya. Berbuat baik pada orang tua. Hani, tolong ibu dong, Hani. Kemana ya, Hani? Duh, padahal ibu perlu orang untuk membelikan bumbu ke warung. Hihihi, untung gak ketahuan sama ibu. Malas pergi ke warung. Husen? Ya, Bu. Husen, tolong belikan bumbu sebentar ya. Ibu capek sekali, Nak. Dan masakan ibu untuk masjid nanti malam belum selesai. Wah, Ibu, Husen kan sudah disuruh memetik buah jambu. Husen capek nih, gantian Hani dong, masa Husen terus yang disuruh? Ibu juga lelah sekali, Husen. Pokoknya Husen gak mau. Ya sudah, biar ibu sendiri saja yang pergi ke warung. Ibu, bajuku robek, besok kan Hani mau pentas. Apa tidak bisa pakai baju yang lain? Yang merah saja ya, bagus kan? Enggak, Hani mau yang ini. Tapi ibu baru bisa mengerjakannya malam ini, sesudah semua makanan dikirim ke masjid. Ibu terlalu capek. Ini bahaya, ibu harus banyak istirahat supaya cepat sembuh. Seandainya
aku tadi bantuin ibu nggak bakal kecapean sampai pingsan. Padahal aku tadi nggak capek-capek amat. Seandainya aku tadi tidak ngumpet ketika disuruh ibu pasti tidak akan sakit parah. Ibu sakit gara-gara aku. Loh, Hani kenapa? Ayah, ibu sakit gara-gara Hani. Hani nakal. Hani tadi nggak mau membantu ibu, malah ngerepotin ibu. Loh, kok Husen juga menangis? Ayah, Husen juga tadi tidak membantu ibu. Ayah, gara-gara Husen, ibu kecapean. Padahal tadi ibu lebih capek dari Husen, tapi Husen gak mau bantu ibu. Hani juga. Hani tadi minta ibu ngejahit, padahal Hani sudah lihat ibu capek sekali. Hani menyesal, Ayah. Ya, sudah. Hani, Husen, lain kali jangan diulang ya. Ingat firman Allah. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah pada orang tua kalian. Kalau ibu atau ayah menyuruh kalian, itu berarti ayah atau ibu sedang butuh bantuan kalian. Atau mengajar kalian supaya mandiri. Bisa ngerjain segala sesuatu sendiri. Husen besok bakal jadi anak baik. Husen bakal ke kantor, mandiin mobil, mandiin rumah. Pokoknya yang ayah kerjakan, Husen kerjakan juga. Hani juga ya. Besok Hani bakal ngepel, masak, mandiin ibu, mandiin ayah, nyikatin WC. Iya. Anak-anak ayah memang hebat. Tapi nggak perlu sampai gitu kok. Ayah dan ibu kan nggak perlu dimandiin, Hani. Terus Husen juga. Husen kan nggak bisa ke kantor. Besok Husen dan Hani harus sekolah kan? Yang penting, kalau ayah dan ibu lagi butuh bantuan, bantuin semampu Hani dan Husen. Jangan dicuekin ya. Kayak bantu ke warung, beresin mainan sendiri, oke? Ya, sekarang kalian tidur ya. Besok kan harus bangun sendiri, makan sendiri. Ibu kan lagi sakit ya? Udah ya, tidur ya. Iya ya. Ceritanya asik kan? Ingat ya, kata Allah, wabil walidaini ihsana. Al-An'am 151. Artinya, sama ayah dan ibu berbuat baiklah. Aku pengen nanya sama Quran. Ayah si Ahmad kan sudah meninggal. Gimana caranya dia berterima kasih? Sebutkan dulu kuncinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka deh. Quran gimana dong? Si Ahmad kan ayahnya udah meninggal. Terus dia enak dong, gak perlu berterima kasih sama ayahnya. Siapa bilang enak? Ahmad pasti sedih sekali. Dulu Ahmad suka digendong di punggung ayah. Sekarang gak bisa kan? Ahmad pasti kesepian deh. Dia pasti kangen sama ayahnya. Ya juga ya. Terus gimana dong? Ahmad bisa ngobatin rasa kangennya dengan berdoa untuk ayah. Nah, itu sebetulnya cara berterima kasih kita sama ayah atau ibu bila mereka sudah meninggal. Tuhan keren ya. Berdoa untuk berterima kasih sekaligus ngobatin kangen. Jadi, kalau ayah atau ibu kita sudah meninggal, cara berterima kasihnya ya doain mereka aja sekalian ngobatin rasa kangen kita sama mereka. Aku tahu sekarang. Waktunya tebak-tebakan. Siapa yang harus kita hormatin? Teman-teman yang di rumah dulu dong. Apa? Gak kedengeran? Sekarang teman-teman di sini juga tahu kan? Tahu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن تنزيلا ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan agar kalian jangan berbakti kecuali hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Berbuat baik kepada kedua orang tua pertama ialah dengan akhlak, kelemah lembutan, kepatuhan dan ketaatan. Dan nanti dikala orang tua sudah tua, berbuat baik kepada kedua orang tua tidak cukup dengan akhlak, tapi kata-kata ihsana di situ mencakup berbuat baik dengan membantu dalam bidang harta. Ayat ini sangat penting sekali untuk dijadikan dorongan kepada anak-anak kita, dan nantinya setelah berbuat baik dengan akhlakul karimah, mentaati dan mematuhi kedua orang tuanya, nanti dia akan berbuat baik lagi dengan membantu kedua orang tuanya jika orang tuanya sudah tua.
created using Powtoon. Hai teman, namaku Boni dan ini adikku Boy. Halo Nina. Halo Boni. Aku Coki. Hai Jojo. Hai Boni. Ayo ke sini kita main. Ayo kita main. Boni. Sopan santun di sekolah. Nina adalah anak yang sopan dan pintar. Setiap bertemu dengan orang, dia selalu memberi salam. Aku berangkat dulu ya. Ayah, Ya. Ibu. Hati-hati di jalan ya sayang. Dah. Selamat pagi Pak Satpam. Selamat pagi, Nina. Selamat pagi Pak. Nina, selamat pagi. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Hai teman-teman. Selamat pagi semua. Selamat pagi Nina. Hai teman-teman semua, mari belajar santun di sekolah. Beri salam, mencium tangan, hormati guru, sayangi teman. Kita sopan, orang lain pasti senang. Hai teman-teman semua, mari belajar santun di sekolah. Beri salam, mencium tangan, hormati guru, sayangi teman. Kita sopan, orang lain pasti senang. Ilmu pengetahuan.
Agar tanaman dapat tumbuh dengan baik, maka harus dirawat dengan memberi pupuk dan menyiram secara teratur. Bagaimana adik-adik sekalian? Sudah disaksikan beberapa tayangan dan penjelasan sebagai penambah wawasan. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Bisa disimak, bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat bagi diri adik-adik sekalian. Adik sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mari kita tunjukkan kepada orang tua, kepada bapak ibu guru, kepada kawan-kawan bahwa kita punya akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Bukan hanya pintar prestasinya, tapi akhlak dan modal kita juga bagus. Orang tua senang melihat kita, bapak ibu guru senang melihat kita, kawan-kawan senang melihat kita, semua orang yang kenal dengan kita akan senang melihat kita karena kita mempunyai akhlak dan moral yang bagus. Mari kita tunjukkan bahwa generasi muda kita, pelajar-pelajarnya mampu menunjukkan prestasi dan berakhlak yang baik. Dan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan anak-anak muda di luar sana yang akhlaknya kurang baik itu semakin bisa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah mohon ampun. Selamat belajar di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Semoga adik-adik menjadi anak-anak yang sukses. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.